Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati Kaprodi Teknik Informatika Ibu Mei Lestari MKOM. Lalu juga dosen pembimbing akademik Ibu Yulianingsi MKOM. Dosen pembimbing materi Bapak Yanto MKOM MM. Dan juga Bapak dosen pembimbing teknik yaitu Bapak Sugeng Haryono MPD. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Zidan Fauzan Buhori dengan NPM 2018 43500914. Maksud dari pembuatan video ini ialah ingin mendemonstrasikan program yang telah dibuat sebagai syarat untuk tugas akhir atau skripsi. Untuk program yang saya buat yaitu perancangan sistem administrasi pendaftaran IGD berbasis desktop pada Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta. Untuk programnya dibuat menggunakan Java NetBeans dan untuk database-nya menggunakan MySQL. Yang pertama kita lihat dulu untuk struktur database-nya sebagai berikut. Di sini saya membuat satu database yang diberi nama RS Murni Teguh. Untuk database-nya terdiri dari 5 tabel, yaitu tabel pendaftaran, tabel perawatan, tabel pembebanan, tabel tindakan, dan juga tabel perawat. Untuk yang pertama, kita lihat dulu di tabel pendaftaran ini strukturnya seperti apa. Di sini terdapat 12 struktur, yaitu yang pertama struktur nomor pendaftaran, tabel strukturnya, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tanggal pendaftaran, dan juga nama dokter. Untuk yang kedua, kita lihat di struktur perawatan atau tipe rawat. Di sini ada 14 struktur, yaitu nomor pendaftaran, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, tanggal pendaftaran, nama dokter, tipe perawatan, dan juga diagnosa. Untuk yang ketiga yaitu ada di pembebanan. Pembebanan ini tindakan ya. Untuk tindakannya di sini ada 16 struktur. Ada yang pertama nomor pembebanan, nomor pendaftaran, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, tanggal pendaftaran, nama dokter, nomor tindakan, dan keterangan tindakan. Untuk database tabel struktur di perawat ini terdiri atas username dan password saja, karena ini untuk berfungsi sebagai login. Dan yang terakhir adalah database tindakan yang berfungsi sebagai item tindakan. Di sini hanya terdiri dari nomor item dan nama itemnya. Oke, langsung saja kita lihat di struktur programnya. Di sini juga saya beri nama RS Murni Teguh, yang mana di dalamnya strukturnya seperti berikut ini. Untuk prosesnya ada di sini. Langsung saja kita lihat di programnya. Setelah kita run akan muncul halaman login seperti berikut ini. Pada halaman login terdapat berbagai macam menu dan juga kolom, ya, diantaranya kolom username dan password. Dan ada 3 buton di sini, tombol masuk, exit, dan juga daftar. Tombol daftar ini berfungsi untuk mendaftarkan akun yang akan digunakan untuk login. Kita daftar. Di sini akan muncul menu untuk pendaftaran akun. Masukkan username dan juga passwordnya. Simpan, data berhasil. Lalu akan muncul seperti berikut ini. Lalu kita coba login. Masukkan passwordnya dan masuk. Di sini adalah menu utama dari programnya. Terdapat 4 proses, yaitu pendaftaran, tipe rawat, tindakan, dan laporan. Untuk menu yang pertama kita coba dulu pendaftaran. Di sini di menu pendaftaran terdapat beberapa kolom yang harus diisi. Sebagai contoh, kita isi dulu. Yang pertama NIK-nya. Lalu kita isi namanya.
Lalu kita isi tempat lahirnya, tanggal lahirnya juga jangan lupa diisi, jenis kelaminnya, alamat, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, tanggal pendaftaran yang merupakan tanggal hari ini, dan juga nama dokternya. Lalu setelah semua data terisi, kita tekan simpan. Simpan ini berfungsi untuk mencetak kartu pendaftaran yang akan keluar seperti berikut ini. Ini merupakan output yang pertama dari program yang saya buat, yaitu kartu pendaftaran. Lanjut, kita kembali dan kita masuk ke proses yang kedua, yaitu proses tipe perawatan. Tipe perawatan ini berfungsi sebagai pemilihan pasien apakah ia rawat jalan ataukah rawat inap. Ada dua cara untuk memanggil data yang telah kita isi di data pendaftaran tadi. Yang pertama dengan memasukkan nomor pendaftaran, sebagai contoh nomor 003, pilih. Atau bisa juga mengklik tabel yang ada di bawah. Seperti ini. Kita pilih tipe perawatannya, rawat jalan, dan diagnosanya diare, lalu kita simpan. Proses simpan data berhasil. Oke, lanjut, kita tekan kembali. Selanjutnya kita ke proses tindakan. Proses tindakan, saat kita klik akan muncul sejumlah kolom yang ada seperti berikut ini. Sebagai contoh, cara untuk memasukkan tindakan kepada pasien ialah yang pertama kali ialah kita tekan tombol tambah 2 kali, klik, lalu kita panggil datanya, sebagai contoh nomor 003, lalu kita klik pilih, data akan masuk seperti ini. Lalu kita klik tindakan yang akan kita masukkan yang berada di item tindakan di tabel sebelah kanan. Contoh, kita masukkan konsultasi, lalu kita tekan tombol plus yang ada di samping tindakan. Yang kedua, misalkan infus kita masukkan. Setelah kita masukkan dirasa cukup tindakannya, kita tekan simpan dan akan muncul slip pembebanan seperti berikut ini. Ini merupakan output saya dari program yang saya buat yang kedua. Lanjut, kita ke menu selanjutnya, yaitu di dalam item tindakan. Di dalam tindakan, proses tindakan terdapat menu item tindakan. Menu item tindakan ini dapat ditambah dan dihapus dengan menekan fungsi tombol tindakan yang ada di bawah, plus tindakan. Saat kita klik plus tindakan akan muncul menu baru, yaitu item tindakan. Ini terdiri dari 2 kolom, nomor item dan nama item. Sebagai contoh, kita akan masukkan contoh item yang akan kita masukkan ialah obat-obatan. Lalu kita simpan. Proses data simpan, maka si obat-obatan ini akan masuk ke dalam data item tindakan seperti berikut ini. Lalu kita ke proses yang terakhir, yaitu proses laporan. Terdapat 4 laporan yang telah saya buat di program ini. Laporan yang pertama ialah laporan pendaftaran. Cara menampilkannya cukup tekan laporan pendaftaran, lalu akan muncul seperti berikut ini. Laporan pendaftaran mencakup semua pasien yang pernah didaftarkan pada sistem ini. Laporan yang kedua ialah laporan tindakan. Laporan tindakan ini meliputi laporan apa saja yang telah dilakukan kepada pasien yang pernah mendaftar di sistem ini, yang telah diinput oleh perawat tadi di item tindakan. Untuk laporan selanjutnya ialah laporan rawat inap. Cara untuk mencetak laporan rawat inap cukup simpel. Lalu kita masukkan saja rawat inap, lalu kita klik cetak, akan muncul laporan rawat inap seperti berikut. Untuk rawat jalan kurang lebih sama, bedanya kita ketiknya rawat jalan. Lalu klik cetak, akan muncul laporan seperti berikut ini. Untuk halaman utamanya, layoutnya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk database-nya, kita bisa bersihkan dengan cara masuk ke database,
klik yang ingin dibersihkan, misalnya sebagai contoh data pembebanan akan kita bersihkan, kita tinggal klik empty, lalu kita klik OK. Otomatis data akan terhapus dan tidak ada pada laporan lagi. Sebagai contoh, laporan tindakan kita cetak, di sini dokumen tidak tersedia karena kita telah hapus di database-nya. Sekian demo program yang dapat saya jabarkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.